Shalom buat kita semua, selamat sore. Perkenalkan nama saya Christian Rosin Sitorus, di 2101040409, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Adapun saya membuat video kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi saya di sebuah lembaga pendidikan, yaitu di TK Pembina 1 Negeri Tanjung Balai atau PAUD. Mata kuliah dasar-dasar pendidikan dan dosen pengampu saya Bu Grace L.A. Sihombing M.Com. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan dan membacakan laporan hasil observasi saya. Yang kita ketahui bahwa dunia pendidikan yang dihuni oleh anak-anak usia dini atau PAUD, yang mana sekolah itu ada tempat untuk peserta didik dan pendidik untuk belajar dan bermain. Seraya bermain dan belajar, TK Pembina ini sangat begitu bagus. TK Pembina yang saya observasi itu terletak di Jalan Pendidikan, kilometer 4,5, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, dan terletak di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Memiliki kepala sekolah dan 5 guru beserta penjaga sekolah atau penjaga TK atau satpam, yaitu 1, dan biaya pendidikannya sebesar Rp20.000 per bulan. Kegiatan belajar menggunakan kurikulum ke-13 dan kegiatan pembelajaran kognitif, agama, sosial, seni budaya, bahasa motorik, dan olahraga. TK yang saya observasi itu berstatus negeri dan diselenggarakan pelaksanaan sekolah itu berlangsung 6 hari, baik secara online maupun offline di masa pandemi sekarang. Dan akreditas dari TK tersebut memiliki akreditas B. Dan ketika saya observasi di sana, saya menemukan beberapa permasalahan pada TK tersebut, yaitu ada di pemaparan makalah saya nanti. Saya juga akan memaparkannya di video saya. Di situ ada permasalahan pada anak, baru permasalahan dalam pendidikan yang ada di TK tersebut, baru jenis-jenis permasalahan pada anak, baru bagaimana peran pendidik dalam mengatasi permasalahan pada anak yang ada di dalam TK tersebut. Yang pertama, permasalahan anak. Kita ketahui bahwa pengertian dari permasalahan anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangannya. Yang kedua, permasalahan pendidikan yang ada di dalam TK. Di sana saya menemukan 6 permasalahan pendidikan yang ada di sebuah TK tersebut. Baiklah, saya akan membacakannya. Yang pertama, kebijakan pemerintah tentang pendidikan anak usia dini di Tanjung Balai yang kurang memadai. Di sini pemerintah kurang memperhatikan TK tersebut, padahal TK itu sudah baik dan ajarannya juga sudah terpercaya gitu. Karena saya dulu sekolah di situ pas saya kecil, saya TK di situ sebelum saya memasuki SD. 2. Sering terjadi banjir apabila hujan turun sangat deras karena bangunan sekolah yang begitu rendah. 3. Gurunya sedikit. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. 5. Kurangnya kualitas dan kuantitas para pengajar pendidikan anak usia dini. 6. Sarana prasarana yang kurang memadai. Memang kalau dari sarana prasarana TK tersebut yang saya observasi itu memang kurang memadai. Kurangnya perlengkapan dalam pengajaran sehingga pengajaran itu dapat terbatasi, tetapi bisa diatasi. Yang ketiga, jenis-jenis permasalahan pada anak. Kita ketahui bahwa setiap anak memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan sangat kompleks. Permasalahan tersebut bias mengakibatkan perubahan kepribadian anak yang cenderung menjadi lebih agresif, pendiam atau pemurung, atau suka humor dan lain-lain. Yang pertama ada anak hiperaktif, tipe anak yang hiperaktif.
Biasanya di situ dikatakan bahwa paling sulit diatur karena cenderung ugal-ugalan. Dia lebih suka aktivitas fisik yang tidak terkontrol. Anak seperti ini biasanya lebih suka mengganggu anak-anak lain atau usil, yang secara otomatis akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak-anak lain. Seperti bercanda, tetapi dia karena masih anak-anak tidak tahu bahwa itu mengganggu kenyamanan bagi temannya juga. 2. Anak yang pendiam atau pemurung. Tipe anak yang pendiam atau pemurung. Biasanya kita ketahui bahwa anak yang pendiam itu lebih suka menyendiri dan merasa malas untuk bergabung dengan teman-teman yang lain. Karena tipe ini memang tampak membosankan dan kurang pandai mengambil hati teman-temannya. Apa yang dilakukannya selalu serba salah, karena biasanya dia memiliki perasaan yang takut berlebihan terhadap sekelilingnya akibat rasa kurang percaya diri. Yang ketiga, tipe anak yang periang atau humoris atau ceria. Biasanya paling disukai di banyak kalangan anak-anak ya, dan lebih aktif dan lebih mudah dikenal kalau tipe anak yang periang atau humoris ini ya teman-teman. Dan memiliki banyak sekali teman dan pergaulannya itu bisa dibilang lebih dari satu teman gitu. Dia cenderung suka berkomunikasi dengan teman-teman yang lain sehingga dapat menimbulkan pengaruh bagi sekitarnya. Baiklah teman-teman, di sini yang keempat, peran pendidik dalam mengatasi permasalahan anak yang ada di dalam TK. Yang pertama, mendidik dan menegur atau memberitahu anak bahwa yang dilakukannya adalah sudah menyimpang dari pembelajaran jika ada permasalahan. Yang kedua, memberi saran dan nasihat buat orang tua si anak dalam mendidik anak saat di rumah itu dengan baik dan tidak menggunakan kekerasan supaya jiwa anak atau psikologi anak itu baik secara fisik maupun rohani. 3. Melakukan pembelajaran yang bervariasi sehingga anak itu tidak menjadi bosan dan lebih kreatif dan aktif. Baiklah teman-teman, saya di sini memiliki saran untuk lembaga pendidikan itu. Dan bagi orang tua juga ada, bahkan bagi pendidik taman kanak-kanak. Di sini saya akan membacakannya bagi pendidik taman kanak-kanak. Apabila ingin meningkatkan keterampilan berbicara anak-anak di taman kanak-kanak, yaitu usia 4-5 tahun, dapat dilakukan melalui penggunaan media gambar. Karena dengan media gambar akan mendorong anak untuk memperlihatkan dengan cara mendengarkan bahan yang disampaikan guru serta melihat tampilan gambar yang berhubungan dengan tema pembelajaran. Para pendidik diharapkan menyampaikan pembelajaran yang disertai dengan media gambar akan lebih jelas daripada penyampaian dengan kata-kata saja. Yang kedua, bagi lembaga PAUD. Bagi lembaga PAUD pada umumnya atau lembaga TK khususnya, disarankan untuk meningkatkan kualitas lembaganya dengan memberikan kesempatan kepada para pendidiknya melakukan penelitian lebih lanjut. Khususnya, penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan perkembangan anak sebagai dasar pendidikan anak yang akan berguna untuk masa depannya. Sehingga lembaga PAUD semakin dipercaya oleh kalangan masyarakat dan dapat meningkatkan perkembangan anak dan berbagai aspek perkembangan khususnya, yaitu perkembangan keterampilan dalam berbicara. Ketiga, bagi orang tua. Bagi orang tua disarankan untuk berbicara yang baik, benar, dan sopan karena anak memiliki sifat yang meniru. Jika orang tua berbicara yang baik, maka anak akan menirukan yang baik. Sebaliknya, jika orang tua berbicara kurang baik, maka anak akan menirukan yang tidak baik juga. Selain itu, disarankan kepada orang tua untuk memperhatikan aspek-aspek perkembangan pada si anak. Baiklah teman-teman, sebelum saya menutup akhir video saya ini, saya ada sedikit video gambaran tentang keadaan sekolah yang saya observasi, beserta gambar-gambar yang telah saya ambil bersama guru, bahkan gambar sekolahnya juga ada. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go.
Visi dan misi dan tujuan TK Pembina ini adalah mewujudkan pendidikan taman kanak-kanak yang berkualitas dengan peserta didik yang cerdas, terampil, kreatif, berakhlak mulia, dan memiliki kesiapan memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Misi, menanamkan kebiasaan hidup bersih dan sehat pada anak, menumbuhkan rasa percaya diri, dan mendorong anak agar selalu aktif dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Membiaskan anak selalu tertib dan patuh pada peraturan, melatih anak agar menghormati dan menghargai orang tua dan orang lain, serta mencintai lingkungan. Menumbuhkan ketaatan anak terhadap ajaran agama, pelaksanaan pendidikan di TK dengan prinsip bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Menjadikan TK Negeri Pembina menjadi taman kanak-kanak yang didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam menunjang dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan TK Pembina ini adalah 1. Memberikan layanan pada masyarakat agar anak atau peserta didik dapat sedini mungkin memperoleh rangsangan pendidikan. 2. Mengembangkan kepribadian dan potensi perkembangan anak atau peserta didik supaya berakhlak mulia. 3. Membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, kemandirian, kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, kreatif, serta kemampuan yang dimiliki anak atau peserta didik. 4. Membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak atau peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidik lebih lanjut. Di sini ada 16 pilar pembangunan karakter pendidikan.